Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini yang dikedepankan adalah nasihat-nasihat dari pepatah Arab. Tentu mengandung pelajaran, motivasi, semangat hidup, dan menuju keberuntungan. Lebih dari itu adalah jadilah hamba-hamba Allah yang berkemajuan untuk bahagia dunia dan akhirat. Adapun pepatah Arab yang mungkin dalam bahasa lainnya kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah dari pembesar-pembesar, pemikir-pemikir atau hasil dari renungan. Jadi ini tidak diambilkan dari ayat Al-Quran, tidak pula dari hadis Nabi, supaya nanti jernih dalam memahami apakah yang dibacakan itu hadis-hadis Nabi. Tidak, kecuali nanti ada ulasan, ya. Tapi beberapa pepatah Arab ini dikemukakan sehingga bisa jadikan referensi untuk pedoman. Pertama, yang sering didengar, bahkan sudah sering juga diajarkan di tingkat TPA, MDA, MDTQ ya, MDTA kalau sekarang, atau di pesantren-pesantren itu sudah pasti. Karena ya ahli hikmah, ulama, misalnya tokoh-tokoh nasional, sebutlah di antaranya ya Profesor Din Samsudin misalnya, dia kan dulu pesantren. Nah, di pesantren itu diajarkan pepatah-pepatah Arab. Dan juga banyak lagi yang lainnya sebenarnya yang dalam berpidato diselipkan pepatah Arab itu. Ternyata kumpulan pepatah Arab itu sudah dibukukan dan menjadi kurikulum di pesantren tertentu. Pertama, manjadda wajada. Nah, ini kan sering kita dengar ini. Kalau dilihat film Lima Menara, bagaimana di pondok pesantren Gontor itu memotivasi santrinya, itu seorang ustadz pegang kayu lalu dengan senjata pemotong kayu ya, apa namanya itu, kalau parang atau kalau di kampung saya namanya ladiang, atau pisau besar, tidak ada juga istilahnya. Jadi begitu dipegang kayu lalu dipotong dengan penuh semangat, manjada wajada, itu berulang-ulang. Akhirnya kayu tadi memang betul-betul terpotong dengan semangat. Tapi tentu ya dengan gaya yang tulus, betul-betul menambah semangat. Nah, jadi manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia mendapat sukses atau menang. Tidak ada kemenangan itu dengan berleha-leha atau tanpa perjuangan. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Itu satu ya. Dua, man sabara zafira. Siapa yang sabar dia akan beruntung. Sabar ini apa? Ia berjuang bersungguh-sungguh. Kalau dia seorang mahasiswa, siswa, pelajar, murid-murid di sekolah, baru dia dikatakan bersabar kalau dia bangun lebih pagi, ya dia beribadah, baca Al-Quran, agak setengah halaman mungkin. Pagi itu ya pukul 6 kalau misalnya untuk di Padang, dia sudah selesai mandi, sudah salat, sudah baca Quran. Jadi jam 6 saja sudah banyak yang terselesaikan. Mungkin menjelang berangkat dia sarapan, dan jadi dalam keadaan bagus lah ya. Terus nanti mengikuti pelajaran, dia menyimak pelajaran demi pelajaran, dia hormat dan santun kepada gurunya, kepada dosennya. Dan begitu ada tugas, itu tidak jadi beban. Dia senang dengan tugas-tugas itu karena memantapkan apa yang diterima tadi di kelas.
Kalau dikerjakan dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, itulah gambaran orang yang bersabar. Itu pula lah yang sukses dan menang nanti. Dia rajin ke pustaka, cari-cari bahan, mengikuti seminar, dan sangat suka dengan informasi keilmuan. Maka mahasiswa yang seperti itu disebut dia bersabar. Prestasinya tinggi, IP-nya ya tinggi, jam terbangnya bagus, organisasinya mantap. Nanti kalau dia sudah tamat, dia menjadi rebutan di tengah masyarakat. Kalau di kampus dia menjadi bintang, kalau di masyarakat jadi rebutan. Kenapa? Dia adalah mahasiswa yang sabar. Maka dialah yang menang. Orang yang sabar itu contoh lain, kalau mendaki bukit, katakanlah Gunung Merapi ya, mendaki gunung dengan gembira, dengan semangat, kiranya sudah jauh dalam pendakian lelah. Lalu dia istirahat seperlunya, kalau minum ya sesedikit mungkin, nanti kalau minum banyak kan payah mendaki. Terus jalan, tidak secepat tadi lagi. Akhirnya sampai di puncak, kalau sudah di puncak tidak ada lagi mendaki. Betapa senangnya kalau sudah sampai di puncak. Nah, orang yang sampai di puncak itu disebut dia pendaki yang sabar. Bagi orang yang tidak sabar, baru separuh jalan, tidak usahlah, lelah nih, dan seterusnya. Sehingga perjuangannya patah di tengah. Kalau dalam firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu dua ya. Yang ketiga, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Artinya, siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Ini bahasa yang halus. Kalau kasarnya, siapa yang pembohong, ya tidak ada punya teman. Pembohong sama pembohong saja tidak suka berteman. Penjahat sesama penjahat dia harus jujur. Jangan ada yang berkhianat, nanti dikeluarkan dari grup penjahat itu. Jadi harus jujur. Jadi kalau sedikit kejujuran ya sedikit teman. Misalnya ya, suatu toko menjual produk tertentu, lalu dalam transaksi jual beli disampaikan dengan jujur. Kualitasnya, keluaran tahun berapa, garansinya berapa, mungkin setahun kah, atau 2 tahun, atau 6 bulan, itu kan tergantung. Begitu barang ini dibawa pulang, ternyata kualitasnya memang bagus sesuai dengan informasi. Berarti layanan di toko yang bersangkutan itu bagus, jujur ya. Nah, kalau belanja lagi dalam bentuk produk yang sama, dia akan belanja lagi ke tempat semula. Bahkan dia akan berkata kepada kolekannya, nanti kalau Anda belanja ini, beli di sana, saya sudah buktikan dan seterusnya. Jadi iklannya dari si pembeli semula tadi itu, dia berkata sedemikian. Maka banyaklah langganannya. Pedagang yang jujur, banyak langganannya. Tapi kalau berbohong, ya langganannya lari, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Ini juga sesuai dengan pepatah Arab yang lain, jalis ahlas sidqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Ini penting. Jujur itu kan sifat utama Rasulullah. Rasulullah kan sukses dalam berdagang, sukses dalam memimpin umat. Bahkan pemimpin ya tokoh-tokoh umat sedunia itu kan sudah ditulis dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, kan Nabi Muhammad SAW yang nomor 1 karena ditulis secara jujur ya. Kenapa? Rasulullah itu dari awal dia sudah bergelar Al-Amin, dia jujur dan menepati janji. Menepati janji dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu yang telah diakadkan. Jadi menepati janji hukumnya wajib. Kembali kepada kejujuran. Kejujuran ini adalah modal sukses, modal menang, modal ya akan mendapat tempat
misalnya pemimpin atau tokoh umat, dia jujur, maka dia beristana di hati warga. Kalau enggak, tentu tidak ada kasih sayang. Jadi itu sudah 3 ya. Man qala sidquhu qalla sadiquhu. Siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Kita masuk yang keempat, kita cukupkan 5 untuk bahan diskusi. Cobalah dan perhatikan, niscaya engkau akan mengerti. Dalam pepatah Arabnya, jarrib walahiz takun arifan. Cobalah dan perhatikan, niscaya engkau akan mengerti. Jadi jauh merantau atau jauh berjalan banyak dilihat. Artinya banyaklah wawasan. Lama hidup banyak derita, sakit, pahit, manisnya asam garam kehidupan. Terus kalau diambil misalnya dari anak-anak muda ranah Minang dulunya, kalau dia pergi merantau itu ada yang bermodalkan tulang 8 karat. Hanya tangan dan kaki, ya tentu otak juga. Tidak ada bawa pakaian lain, pakaian yang ada di badan saja. Ya bagaimana itu? Ya seperti itulah. Terus ada yang hanya membawa sebungkus nasi, lalu tas kecil, ada 1 setel pakaian, sekedarnya saja. Tidak ada uang yang berbilang. Terus dia merantau dengan pahit getirnya, karena dia perhatikan dengan segala kesungguhan. Tadinya lihat-lihat, terus dia coba, akhirnya dia mahir. Lalu mendapat kepercayaan dari induk semang, karena begitu nasihatnya, karakatau madang kahulu, babungo babuah balun. Merantaulah bujang dahulu di kampung belum berguna, kira-kira seperti itu. Carilah pengalaman. Kalau modal sudah, modal ngaji, ilmu bela diri, bersilat, ada nasihat nanti kalau dirantau orang bicara di bawah-bawah, mandi di hilir-hilir, maksudnya rendah hati. Ya betapa banyak perantau-perantau, sebenarnya ya daerah-daerah lain juga punya semangat merantau, tapi karena kita bicara di Kota Padang, diambil saja contohnya orang-orang Minang, betapa banyak sukses di berbagai provinsi di Indonesia ini dan bahkan di luar negeri. Padahal tidak sarjana, kira-kira seperti itu. Banyak, apalagi kalau sudah sarjana, sudah bersekolah, sudah berpendidikan. Terakhir, ini sudah sering kita dengar ya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Ya. Utlub bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan hingga liang lahat. Ini sebenarnya bisa diperluas. Bahkan pasangan suami istri atau orang tua dicarikan pasangan anaknya yang baik. Baik sama baik itu juga sudah mendidik. Terus hamil, waktu hamil, yang hamil rajin baca Quran sehingga rekaman kepada janin itu ada. Si ayah mencari nafkah yang halal-halal. Terus begitu lahir sering-sering diperdengarkan sambil berbuai. Saya masih mendapatkan, dan saya waktu masih anak-anak juga mengasuh adik, itu dalam dibuaikan itu dilagukan. Lalu lah dia, lalu lah babuai, bekop capek gadang, jangan menangis, kalau menangis lah begadang. Ada gaya-gaya seperti itu, nanti siapa saja yang membuaikan anaknya dengan lagu masing-masing. Tapi kalau sekarang enak sekali, dengan rekaman-rekaman yang bagus, itu bisa membentuk. Nah, tentulah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Pada usia tahun pertama sampai 5 tahun itu kan dia dengan ibu asuhannya Alimatus Sa'diyah, hasilnya pintar berbahasa Arab Quraisy. Setahun kemudian dengan ibu kandungnya, ibunya cerdas, pembantunya cerdas, Ummu Aiman, sehingga kalau dikumpulkan anak-anak usia 6 tahun di kota Mekah, ya Muhammad lah paling cerdas. Sudah itu dia belajar dengan kakeknya selama 2 tahun. Kakeknya ahli hikmah, orang yang bijaksana, bagaimana Abdul Muthalib itu berlaku adil. Siapa yang duluan datang itulah yang dapat air Zam-Zam lebih duluan.
2 tahun dia belajar dengan kakeknya, mendapat ilmu lagi. Sudah itu ya sekitar 16 tahun bersama pamannya Abu Talib, orang pekerja keras, orang yang dipercaya. Akhirnya ya dia belajar dengan Khadijah bagaimana berdagang yang lebih sempurna lagi. Dia juga sukses. Pada usia 40 tahun, pelajaran inti, puncak ilmu itu wahyu demi wahyu sampai akhir hayatnya. Ya, sampai akhir hayat maksudnya ya, begitu berakhir surah Al-Maidah ayat 3 di Madinah, pada hari ini aku sempurnakan agamamu, ya Islam sebagai agamamu sudah cukup, tidak ada lagi tambahan-tambahan seperti itu. Jadi Muhammad SAW mengapa begitu hebat? Karena dari awal dia sudah belajar dengan keluarga yang baik-baik.